Selamat pagi Pak Heru dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai disfungsi ereksi. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Masuk ke bagian pendahuluan. Apa itu disfungsi ereksi? Disfungsi ereksi merupakan masalah seksual yang paling umum terjadi pada pria. National Institutes of Health mendefinisikan disfungsi ereksi sebagai ketidakmampuan untuk mencapai dan atau mempertahankan ereksi penis yang cukup untuk kinerja seksual yang memuaskan. Disfungsi ereksi sering menyebabkan tekanan serius, mendorong pria untuk mencari bantuan medis. Hal ini juga berpengaruh pada hubungan intim, kualitas hidup, dan harga diri secara keseluruhan. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan terkait insidensi atau angka kejadian dari disfungsi ereksi. Jadi, hingga 150 juta pria di seluruh dunia diperkirakan akan terkena disfungsi ereksi. Banyak pria pada usia lanjut dengan penurunan fungsi seksual dan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, menurut studi berbasis kesehatan Amerika Serikat itu menemukan prevalensi disfungsi seksual pada pria menjadi 12% pada mereka yang lebih muda dari 59 tahun. Kemudian 22% pada mereka yang berusia 60 hingga 69 tahun dan 30% pada mereka yang berusia lebih dari 69 tahun. Nah, dari ketiga angka kejadian tersebut, itu dapat disimpulkan bahwa pria dengan usia lanjut itu akan mudah terkena disfungsi ereksi. Kemudian selain karena usia lanjut, itu juga disebabkan oleh beberapa faktor penyakit seperti diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, dan hiperlipidemia, di mana ketiga dari penyakit tersebut itu memiliki risiko disfungsi ereksi 3 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan populasi umum. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya disfungsi ereksi. Ada 3 macam. Yang pertama ada penyebab organik, kedua ada psikogenik, dan yang ketiga ialah campuran. Penyebab organik ini merupakan suatu penyakit yang menyebabkan terjadinya disfungsi ereksi dan dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada vaskulogenik, merupakan penyakit vaskular privat seperti hipertensi, diabetes mellitus, hiperdislipidemia yang dapat menyebabkan disfungsi ereksi. Yang kedua ada hormonal, penurunan beberapa hormon dapat menyebabkan terjadinya disfungsi ereksi juga, seperti kejadian hipogonadisme yang dapat menyebabkan terjadinya disfungsi ereksi karena adanya penurunan hormon seksual. Dan yang ketiga adalah neurogenik. Disfungsi ereksi disebabkan oleh keadaan patologik pada syaraf seperti stroke, polineuropati. Kemudian yang kedua ialah penyebab psikogenik. Psikogenik ini merupakan abnormalitas sistem penerimaan psikologis pasien terhadap rangsangan seksual, atau bisa dikatakan juga sebagai campuran antara kecemasan dan depresi. Sedangkan penyebab campuran ini merupakan gabungan dari penyebab organik dan juga penyebab psikogenik. Oke, baik. Jadi saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi dari penis. Jadi kita sebelum masuk ke dalam patofisiologi, kita akan membahas secara singkat bagaimana anatomi dan fisiologi dari penis. Kita akan melihat bagian-bagian mana yang berperan penting dalam proses ereksi. Yang pertama kita akan mulai secara umum, struktur internal penis ini terbagi menjadi 2. Bagian besar yaitu corpus cavernosa dan corpus spongosa. Corpus cavernosa ini kita lihat bagian yang berwarna biru di bagian atas penis, kemudian corpus spongosa ini bagian yang berwarna ungu pada gambar atau pada bagian yang di bawah penis ini sampai ke bagian gland penis. Kemudian ke bagian uretra yang ada di antara corpus spongosa dan corpus cavernosa.
Umumnya corpus cavernosa dan spongiosa ini mengisi sebagian besar dari penis. Kemudian bagian lain dari penis yang dapat kita lihat yaitu terdapat adanya pembuluh darah utama, yaitu pembuluh darah arteri maupun pembuluh darah vena. Di samping itu juga kita dapat lihat ada jaringan ikat yang sudah tadi disebutkan, jaringan ikat kolagen atau juga disebut sebagai corpus spongiosa atau jaringan ikat cavernosa. Kemudian di dalam penis pun juga terdapat adanya sel otot polos seperti itu. Nah, kita akan membahas juga kemudian membahas tentang mekanisme terjadinya ereksi secara normal pada pria. Yang pertama itu adanya stimulus, kemudian yang kedua itu karena proses koordinasi antara neurotransmitter dan reseptor, kemudian yang ketiga ada penyampaian impuls dari otak ke penis, kemudian yang keempat itu ada perubahan aliran darah. Jadi secara umum keempat faktor ini mempengaruhi terjadinya ereksi secara normal pada pria. Yang pertama, adanya stimulus. Stimulus atau rangsangan seksual ini kita bagi menjadi dua, yaitu rangsangan psikis atau melalui otak atau pikiran. Kemudian yang kedua itu kita lihat ada rangsangan fisik atau refleksogenik atau melalui panca indera. Yang pertama, rangsangan psikis atau rangsangan melalui pikiran ini dapat terjadi karena adanya pikiran atau fantasi atau imajinasi atau ingatan tentang hal-hal yang bersifat erotis. Umumnya pusat rangsangan ini terjadi pada hipotalamus juga pada sistem limbik. Kemudian yang kedua yang kita lihat di sini adalah rangsangan fisik. Umumnya ini menggunakan panca indera atau melibatkan panca indera. Misalnya berdasarkan visual, misalnya melihat sesuatu yang erotis, kemudian juga auditorik, misalnya mendengarkan sesuatu yang ditangkap otak sebagai rangsangan seksual, misalnya mendengarkan desahan. Kemudian ada olfaktoris, yaitu membawa sesuatu yang dapat menaikkan rangsangan seksual. Kemudian juga rabaan. Rabaan ini juga dapat menjadi rangsangan ketika terjadi rabaan pada bagian-bagian yang sensitif, misalnya pada bibir, pada dada, pada penis, ataupun pada bagian lain yang merupakan bagian sensitif. Kemudian kita akan melihat proses koordinasi neurotransmitter dan reseptor. Ketika tadi sudah kita bahas bahwa rangsangan ini dapat terjadi atau pusat rangsangan ini bisa terjadi dari hipotalamus dan sistem limbik. Jadi ketika ada impuls atau rangsangan atau hasrat seksual dari sistem limbik ini, maka sistem limbik ini akan berkoordinasi atau mengkoordinasikannya dengan hipotalamus, sehingga hipotalamus ini akan memproyeksikan impulsnya dari sistem limbik atau spinal cord yang biasanya itu berada pada bagian spinal cord pada bagian S2 atau S4 ini, kemudian akan dikonversikan atau diproyeksikan oleh hipotalamus ke bagian neuron. Kemudian neuron ini akan kemudian meneruskan rangsangannya, rangsangannya ini bisa berupa simpatis atau parasimpatis, tergantung pada bagian hipotalamus bagian mana yang bereaksi seperti itu. Jadi impuls yang akan diteruskan oleh neuron ini kemudian yang akan diteruskan ke bagian penis melalui serabut-serabut saraf parasimpatis. Nah, ketika impuls yang tadi sudah diterima, impuls yang tadi masuk ke dalam penis, nah ke dalam penis ini maka dia akan melepaskan neurotransmitter yaitu asetylkolin. Nah, kalau kita ketahui bahwa neurotransmitter itu biasanya merupakan kolinergik ataupun adrenergik. Nah, kalau misalnya kita pelajari pada bagian penis, yaitu ada bagian neurotransmitter lain yang bukan merupakan kolinergik ataupun bukan juga merupakan adrenergik, atau dia itu disebut dengan non-adrenergik atau non-kolinergik. Nah, ini biasanya ditemui pada bagian cavernous nerve atau pada bagian cavernosa tadi yang kita lihat pada anatomi. Namanya itu NO atau nitric oxide.
Jadi, bagaimana proses terjadi ereksi yang disebabkan oleh neurotransmitter dan reseptor ini? Yang pertama, kita bisa lihat ketika asetilkolin dilepaskan, asetilkolin ini akan berikatan pada reseptor yang berada pada sel endotel. Nah, reseptor ini kemudian akan mengaktifkan enzim spesifik yang kemudian itu akan memproduksi enos atau enzim nitrik oksidasintase. Nah, enzim nitrik oksidasintase ini diperlukan untuk memecah L-arginin menjadi nitrik oksida. Jadi, enos ini kemudian akan digunakan untuk memecah arginin menjadi nitrik oksida. Kemudian nitrik oksida ini kemudian akan bermigrasi masuk ke dalam sel otot polos. Nah, ketika dia masuk ke dalam sel otot polos, maka dia akan mengaktifkan enzim yaitu guanylyl siklase. Enzim guanylyl siklase ini juga kemudian akan mengaktifkan GTP. GTP atau nama lainnya yaitu guanosin trifosfat. Guanosin trifosfat ini ketika diaktifkan oleh guanylyl siklase ini, maka akan dikonversikan menjadi cGMP atau cyclic GMP. Nah, cyclic GMP ini yang kemudian akan mengaktifasi enzim lain yang spesifik yang kemudian akan menyebabkan relaksasi pada otot polos, kemudian akan menyebabkan terjadinya vasodilatasi. Kita lihat salah satu contohnya, cGMP ini akan mengaktifkan spesifik protein kinase. Nah, ketika spesifik enzim ini teraktivasi, maka dia akan mengaktifkan channel ini untuk mengeluarkan K+ dari dalam sel. Ketika K+ ini keluar, karena enzim ini diaktifkan sehingga channel ini terbuka, maka akan terjadi hiperpolarisasi. Ketika terjadi hiperpolarisasi, maka ini akan menyebabkan rileks atau sel ini menjadi rileks sehingga menyebabkan vasodilatasi. Vasodilatasi ini kemudian akan diikuti oleh dilatasi pada bagian uretra, kemudian diikuti pada bagian corpus cavernosa tadi seperti yang kita lihat pada gambar misalnya. Jadi dari sini dia akan mulai terjadi vasodilatasi, kemudian mengikuti uretra juga, kemudian ini juga menjadi vasodilatasi sehingga akan menekan pembuluh darah vena di sini. Vena yang harusnya mengeluarkan darah atau membawa kembali darah menjadi terhimpit atau menjadi terdesak di situ sehingga darah tidak dapat keluar dari penis. Ketika darah tidak dapat keluar, maka penis ini akan dipenuhi oleh darah sehingga volume penis ini akan menjadi bertambah besar karena darah itu terkumpul di dalam penis karena tidak dapat keluar seperti itu. Jadi itulah penjelasan mengenai bagaimana neurotransmitter itu dapat bekerja pada reseptor sehingga menyebabkan vasodilatasi. Baik, poin ketiga, penyampaian impuls dari otak ke penis, di mana dimulai dengan adanya respon atau impuls yang berasal dari nukleus hipotalamus. Kemudian, respon atau impuls tersebut ditransmisikan ke bawah melalui daerah dorsolateral pada sumsum tulang belakang ke daerah lumbosakral yang merupakan pusat otonom yang berkaitan dengan proses ereksi. Kemudian, rangsangan tersebut akan diteruskan ke saraf dalam rongga panggul dan penis, atau yang dikenal dengan susunan saraf perifer. Kemudian, impuls tersebut akan menghasilkan rangsangan seksual sehingga terjadinya ereksi dan refleks kencing serta perubahan denyut jantung. Baik, yang perlu kita ketahui, keuntuhan penyampaian saraf rangsangan pada fase ini agar menghasilkan ereksi dan refleks kencing serta perubahan denyut jantung yang normal tersebut tidak dipungkiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu adanya keutuhan jaringan saraf atau neurologik yang normal, neuron transmitter yang normal dan tidak terganggu, lalu kadar testosteron yang normal,
normalitas metabolisme, dan kadar obat-obatan yang dapat mempengaruhi pada fase ini. Perubahan aliran darah pada penis, di mana secara hemodinamika, perubahan aliran darah pada penis terbagi menjadi 4 fase, yaitu dimulai dari flaccid fase, di mana flaccid fase terjadi pada kondisi istirahat, yang di mana otot polos trabekular kontraksi, sehingga aliran darah arteri minimal dan aliran darah vena keluar lebih cepat, sehingga tekanan korpus cavernosum setara dengan tekanan vena, yaitu sekitar 4 hingga 6 mmHg. Nah, di mana dapat dilihat di sini ada 2 gambar, di mana gambar pertama adalah animasi kondisi penis pada flaccid fase. Dilihat di gambar bahwa penis di sini pada keadaan kondisi normal atau istirahat, dan dilihat juga pada bagian corpora cavernosa dan corpora spingosum itu tidak ada terjadinya peningkatan volume dan peningkatan aliran darah, sehingga dilihat di sini bahwa gambar ruangannya itu masih merah muda. Nah, nanti dapat dibandingkan pada fase-fase selanjutnya. Lalu gambar di sini ialah hasil pancaran ultrasound dilihat dengan bantuan spectral Doppler. Nah, di mana ini untuk melihat aktivitas aliran darah yang terjadi pada flaccid fase. Nah, di mana aktivitas pada flaccid fase ini tidak ada peak yang cukup tinggi, dalam artian ya yang pada umumnya yaitu aliran darah itu masih mengalir secara minimal atau tidak ada peningkatan di sini. Nah, nanti dapat dibandingkan dengan gambar pada fase-fase selanjutnya. Baik, setelah flaccid fase akan dilanjutkan pada initial feeling fase, di mana terjadinya stimulasi efferent parasimpatik yang menyebabkan relaksasi otot polos, sehingga aliran arteri dapat meningkat sebanyak 5 hingga 10 kali. Volume meningkat dan dimulai dengan adanya inisiasi vena karena stretching venula subclinica dengan sedikit perubahan pada tekanan di dalam corpora. Jadi dapat dilihat pada fase ini di corpora cavernosanya itu dibandingkan dengan pada flaccid fase itu terjadi ditunjukkan dengan adanya warna yang semakin merah dan ruang yang semakin menebal. Nah, di sini tuh ditunjukkan dengan terjadinya peningkatan dan terjadinya peningkatan aliran darah pada corpora cavernosa seperti itu, dan dilihat tampak penis pada kondisi initial feeling fase ini sudah ada peningkatan atau sudah ada terjadinya mulai memasuki fase ereksi gitu. Dan dilihat pada spectral Doppler-nya dibandingkan dengan flaccid fase sudah ada peak-peak yang cukup tinggi. Nah, di mana peak-peak yang cukup tinggi ini menunjukkan adanya aliran darah yang semakin cepat, di mana dibilang tadi sekitar 5 hingga 10 kali lebih cepat pada flaccid fase seperti itu. Lalu dilanjutkan pada fase tumescent fase. Nah, di mana pada fase ini volume darah akan meningkat dan tekanan dalam corpora juga akan meningkat. Nah, di mana pada fase ini akan mengakibatkan penutupan pada vena, sehingga adanya kompresi tekanan pada venula subclinica yang menyebabkan aliran arteri mulai berkurang. Nah, jadi di sini pada fase ini aliran darah sudah mulai berkurang dan penutupan vena itu akan meningkat, yang dimana darah di sini akan disimpan atau ditahan di corpora cavernosa, sehingga akan terjadinya ereksi nantinya. Nah, biasanya untuk gambarannya ini agak sama dengan initial fase, tetapi biasanya ereksi sudah mulai mengeras dalam fase ini. Penis sudah mulai mengalami pengerasan. Nah, jika dilihat berdasarkan spectral Doppler-nya, itu sudah ada peningkatan yang cukup tajam dibandingkan initial falling fase, seperti itu. Baik, selanjutnya akan diakhiri dengan full atau rigid erection fase, di mana full atau rigid erection fase itu terjadi akibat
mekanisme veno-oklusi yang teraktivasi, sehingga akan mengikuti relaksasi otot polos trabekula. Nah, di mana pada saat fase ini aliran darah arteri itu minimal, tetapi yang tampak adalah penis menjadi kaku atau rigid, di mana tekanan di dalam darah corpora cavernosa biasanya setara dengan tekanan arteri, yaitu sekitar 90 hingga 100 mmHg. Nah, di mana pada kondisi ini aliran darah arteri benar-benar nol, dan peningkatan tekanan arteri itu diakibatkan dari adanya kontraksi dari musculus ischia cavernosus. Nah, dapat dilihat tampak pada ruang bagian corpora cavernosa ini sudah semakin tebal dan semakin memerah. Dalam artian lain, di sini sudah ada peningkatan volume darah dan tekanan darah di sini, dan dapat dilihat di sini sudah ada darah yang terperangkap di bagian corpora cavernosa dan corpora spongiosum seperti itu, dan akan mengakibatkan penis menjadi rigid dalam artian berdiri atau tegak secara sempurna, dan dapat dilihat pada spektral Dopplernya ini sudah ada peak-peak yang rigid dalam artian yang tetap, dan sudah di sini dibilang tidak ada arteri atau darah yang mengalir, dalam artian arteri sama dengan nol, dapat dilihat dari peak-peak yang ada di sini. Nah, di sini sudah tidak ada lagi peak-peak yang melambangkan yang mencerminkan adanya aliran darah pada arteri seperti itu. Baik, selanjutnya kondisi hormonal, di mana hormon yang bertanggung jawab pada ereksi pria ialah testosteron, di mana testosteron akan menstimulasi libido atau dorongan seksual atau hasrat pada laki-laki. Nah, di mana dalam kisaran kadar testosteron serum yang fisiologis atau normal, dorongan seksual akan terjadi secara normal yang mengakibatkan ereksi pada pria. Di mana pada kadar testosteron dengan kondisi normal ialah sekitar 300 hingga 1100 nanogram per desiliter. Nah, pada kondisi tidak normal, biasanya hampir sepertiga laki-laki di atas 50 tahun mengalami hipogonadisme yang ditandai dengan kadar testosteron subfisiologis. Nah, biasanya pada kondisi ini pasien akan mengeluh kehilangan energi, kehilangan kekuatan otot, depresi, dan libido yang menurun. Baik, patofisiologi disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi dapat terjadi akibat kelainan pada salah satu dari beberapa fungsi tubuh normal yang diperlukan untuk ereksi penis secara normal. Nah, di mana yang pertama merupakan kegagalan dalam memulai. Nah, di mana kegagalan dalam mulai dibagi menjadi 3 faktor, yaitu ada psikogenik, endokrinologis, dan neurogenik. Baik, dimulai dari psikogenik, di mana faktor psikogenik seperti stres, depresi, skizofrenia, dan berkurangnya gairah seksual mempengaruhi sulitnya mengalami ereksi. Untuk saat ini, disfungsi ereksi psikogenik secara umum berhubungan dengan kelompok faktor yang mempengaruhi, mempercepat, dan memelihara disfungsi ereksi itu sendiri, di mana faktor-faktor tersebut antara lain faktor predisposisi seperti pengalaman traumatik masa lalu, edukasi seks yang tidak adekuat, masalah kesehatan mental dan fisik, atau faktor presipitasi seperti masalah relasi, tekanan dalam keluarga, ataupun sosial. Kedua, endokrinologis, di mana endokrinologis yang ini adalah androgen memainkan bagian penting dalam gairah seksual dan mempertahankan ereksi saat tidur secara adekuat, namun memiliki efek yang terbatas untuk memulai ereksi. Sebagian tambahan, testosteron berperan penting dalam regulasi sintesis nitric oxide (NOS) dan PDE5 di dalam penis, di mana hiperprolaktemia menimbulkan disfungsi seksual berkaitan dengan rendahnya konsentrasi testosteron, sehingga endokrinologis itu sangat erat hubungannya dengan hormon testosteron pada pria. Lalu,
neurogenik. Beberapa kelainan neurologis yang sering dihubungkan dengan disfungsi ereksi antara lain multisklerosis, epilepsi lobus temporalis, penyakit Parkinson, stroke, penyakit Alzheimer, dan trauma corda spinalis merupakan penyebab dari disfungsi ereksi secara keseluruhan, di mana disfungsi ereksi neurogenik berkaitan dengan kegagalan inisiasi ereksi. Hal ini berhubungan dengan kelainan neurologis seperti yang disebutkan sebelumnya, sehingga secara garis besar dapat dibagi dalam kategori rusaknya sebagian saraf sentral, perifer, ataupun keduanya. Lalu, adanya kegagalan dalam pengisian, di mana dipengaruhi oleh adanya vaskulogenik, di mana vaskulogenik itu merupakan bagian terpenting dari ereksi penis, yang merupakan sebagian besar terjadi pada proses vaskular, di mana endotel dan jaringan otot polos penis sangat sensitif terhadap perubahan fungsional. Vaskulogenik disfungsi ereksi terjadi akibat disfungsi endotel, di mana mekanismenya terjadi akibat adanya stres oksidatif dan inflamasi, serta kerusakan fungsi sel endotel, di mana angiostensin 2 akan menstimulasi radikal bebas yang dilepaskan oleh endotel yang menstimulasi nikotinamid adenin dinukleotida fosfat yang berasal dari oksidase, di mana rangsangan reseptor angiostensin 1 oleh angiostensin 2 merangsang radikal bebas pada endotel vaskular. Disfungsi endotel terjadi pada pembuluh darah kecil dan besar, misalnya arteri koroner yang mengalami penuaan dini, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan kekakuan arteri juga mempengaruhi arteri besar. Nah, di mana faktor resiko vaskular ini juga dapat dipengaruhi oleh beberapa penyakit penyerta, contohnya diabetes, penyakit jantung, hipertensi, lipoprotein, densitas tinggi, merokok, dan penyakit cerebrovaskular lainnya. Baik, yang terakhir ialah dapat dipengaruhi oleh pengaruh atau efek dari obat. Nah, kita bisa lihat disfungsi ereksi dari efek obat itu diperkirakan kejadian disfungsi ereksi akibat obat sebanyak 10 hingga 25% pada semua kasus disfungsi ereksi. Bisa dilihat di sini ada beberapa golongan obat yang dapat mengakibatkan terjadinya disfungsi ereksi, yaitu adalah golongan obat antikolinergik, agonis dopamin, esterogen antihidrogen, depresan SP, sistem saraf pusat, obat yang mempengaruhi sirkulasi ke penis. Contohnya itu ada diuretik, beta blocker, dan simpatolitik sentral. Di mana mekanisme dari antikolinergik itu adalah aktivitas antikolinergik tersebut yang terganggu. Lalu ada agonis dopamin, di mana terjadinya inhibisi faktor inhibitor prolaktin sehingga meningkatkan kadar prolaktin itu sendiri. Dan ada estrogen atau anti-androgen, mekanismenya itu terjadinya supresan testosteron. Lalu untuk golongan obat depresan SSP, mekanismenya itu adalah supresi persepsi stimulus psikogenik. Dan obat yang mengurangi sirkulasi ke penis itu mekanismenya mengurangi sirkulasi darah ke korpus cavernosum. Nah, dapat dilihat catatannya ini ada untuk antihistamin, itu ada antihistamin kecuali generasi non-sedatif 2, ada antidepresan SSRI terpilih pada pasien dengan disfungsi ereksi DE, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, kita akan masuk dalam penegakan diagnosa. Nah, penegakan diagnosa disfungsi ereksi itu terdapat pemeriksaan yang disebut dengan The International Index of Erectile Function atau IIEF score dan Erectile Heart Score atau EHS. Kedua skor ini digunakan dalam mendiagnosa tingkat keparahan dari disfungsi ereksi yang dialami oleh pasien. Yang pertama, kita akan bahas tentang IIEF score. IIEF score ini berupa kumpulan pertanyaan berbentuk kuesioner di mana butir-butir pertanyaannya itu berupa fungsi ereksi, fungsi orgasme, keinginan seksual, kepuasan dari pasangan, dan kepuasan dari keseluruhan pasangan. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, penilaian jawabannya itu terbagi atas 5 skor yang berbeda, yaitu dapat kita lihat 0. Tidak melakukan kegiatan seksual, 1. Hampir tidak pernah, 2. Beberapa kali atau kurang dari setengah dari biasanya, 3. Terkadang, setengah dari biasanya, 4. Sering, lebih dari setengah dari biasanya, atau 5. Hampir selalu melakukan
atau selalu melakukan. Nah, kemudian dari keseluruhan jawaban tersebut, semua skor itu dikumpulkan lalu dijumlahkan. Dari total skor, kita dapat melihat tingkat keparahan disfungsi yang dialami oleh pasien. Jika nilai skor pasien itu 22-25, artinya dia tidak mengalami disfungsi ereksi. 17-21 mengalami disfungsi ereksi ringan, 12-16 mengalami disfungsi ereksi ringan menuju sedang, 8-11 disfungsi ereksi tingkat sedang, dan kurang dari 10 berarti mengalami disfungsi ereksi berat. Penegakan diagnosa yang kedua yaitu Erectile Heart Score atau EHS. Nah, Erectile Heart Score ini merupakan sebuah skor yang digunakan untuk memeriksa secara akurat keparahan dari disfungsi ereksi yang dialami oleh pasien. Juga melihat apakah tata laksana yang selama ini didapatkan pasien itu sudah dengan baik atau tidak. EHS dilakukan dengan menilai kekerasan dari ereksi yang dialami oleh pasien dengan berbagai waktu yang berbeda-beda. Nah, EHS ini terbagi menjadi 4 grade 1 sampai grade 4. Grade 1, penis is larger than normal but not hard. Yang kedua, penis is hard but not hard enough for penetration. Ketiga, penis is hard enough for penetration but not completely hard. Yang keempat, penis is completely hard and fully rigid. Oke, jadi sekarang kita masuk ke outcome terapi. Jadi disfungsi ereksi ini seperti yang sudah diketahui sangat mempengaruhi kualitas hidup seseorang dan juga kualitas hubungan suami istri. Sehingga outcome terapi yang kita perlukan menurut Dipiro yaitu yang pertama meningkatkan kuantitas dan kualitas ereksi penis yang sesuai dengan hubungan intim. Lalu dari sumber lain juga dikatakan outcome terapinya yaitu dapat dimulainya kembali hubungan seksual yang sukses. Terapi farmakologi dari disfungsi ereksi. Nah, untuk terapi farmakologi ini itu dibagi menjadi 3 golongan obat. Pertama ada golongan obat fosfodiesterase inhibitor, yang kedua ada golongan obat prostaglandin S1, dan yang ketiga ada golongan obat suplemen testosteron. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja obat disfungsi ereksi. Yang pertama yaitu mekanisme kerja dari golongan fosfodiesterase inhibitor. Dari namanya fosfodiesterase inhibitor, artinya obat golongan ini akan menghambat enzim yang namanya fosfodiesterase. Nah, fosfodiesterase yang dihambat ini yaitu fosfodiesterase tipe 5, PDE5. Nah, PDE5 ini fungsinya yaitu untuk menghidrolisis CGMP ini. CGMP ini merupakan neurotransmitter. Nah, CGMP ini akan dihidrolisis oleh PDE5 ini menjadi GMP. Nah, ketika obat golongan fosfodiesterase inhibitor ini menghambat PDE5 ini, maka proses perubahan CGMP menjadi GMP ini akan dihambat juga. Nah, dengan kata lain, katabolisme dari CGMP ini akan dihambat oleh adanya fosfodiesterase inhibitor. CGMP ini fungsinya buat apa sih? Ketika CGMP ini dihambat untuk membentuk GMP, artinya kan CGMP ini akan semakin banyak di dalam jaringan. Nah, ketika CGMP ini semakin banyak, dia itu akan mengaktifasi protein kinase yang spesifik. Ini. Dia akan mengaktifasi protein kinase. Nah, dengan teraktivasinya protein kinase, maka mengakibatkan saluran kalium atau kanal kalium itu akan terbuka, sedangkan kanal kalsium akan tertutup. Nah, ketika kanal kalsium tertutup, artinya bahwa kalsium tidak dapat masuk ke dalam intrasel di dalam sini. Nah, artinya kadar kalsium di dalam sini akan menurun atau berkurang. Nah, sisa kalsium di dalam ini juga itu bisa ditangkap oleh retikulum endoplasma. Nah, kenapa dengan kalsium ini dihambat dapat mengobati disfungsi ereksi? Nah, kalsium ini dibutuhkan sebenarnya di dalam otot itu untuk kontraksi.
Nah, jadi kalau kalsium ini berada di dalam intrasel ini, dalam otot, maka dia itu akan berikatan sama protein tertentu, sehingga si miosin ini kayak serabut otot, itu dapat berikatan pada binding site-nya aktin. Nah, ketika kalsium ini tidak ada, maka si miosin ini tidak dapat berikatan sama aktin, sehingga kontraksi tidak terjadi, dan yang terjadi adalah relaksasi otot polos. Begitu teman-teman mekanisme dari fosfodiesterase inhibitor. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja dari obat golongan prostaglandin S1. Prostaglandin S1 ini dia itu akan berikatan atau menempel pada reseptor G protein nih. Aduh, sorry teman-teman. Dia akan berikatan pada sini. Sini G protein. Nah, ketika dia berikatan di sini, maka dia akan menstimulus si adenyl siklase. Nah, adenyl siklase ini fungsinya yaitu untuk mengubah ATP menjadi CAMP. Nah, ketika adenyl siklase ini distimulus, artinya produksi dari CAMP ini akan semakin meningkat. Nah, CMP ini fungsinya untuk apa sih? Nah, CMP ini mirip sama CGMP tadi yang saya jelaskan pada mekanisme PDE inhibitor. Nah, CMP ini ketika semakin banyak di dalam sel, maka dia juga akan mengaktifasi protein kinase yang spesifik. Nih, teman-teman bisa lihat, dia akan mengaktifasi protein kinase ini. Nah, ketika dia mengaktifkan protein kinase ini, maka pintu kalsium akan tertutup, sedangkan pintu kalium akan terbuka, persis seperti yang CGMP tadi. Nah, ketika kalsium ini pintu kanalnya tertutup, maka yang di dalam sel ini akan semakin berkurang, sehingga yang terjadi sama seperti CGMP tadi, yang terjadi adalah relaksasi otot polos. Dan sorry kelupaan tadi, selain relaksasi otot polos juga terjadi vasodilatasi korpus cavernosum, sehingga dengan adanya vasodilatasi itu, maka maka aliran darah itu akan banyak semakin banyak yang mengalir di korpus cavernosum itu. Selanjutnya, yang terakhir yaitu mekanisme kerja dari suplemen testosteron. Nah, testosteron ini itu dapat merangsang reseptor androgen di sistem saraf pusat. Nah, dia ini akan bertanggung jawab untuk mempertahankan dorongan seksual yang normal. Jadi, biasanya testosteron ini digunakan untuk orang yang mengalami gangguan pada kayak hasrat seksual gitu. Jadi, testosteron ini akan merangsang si androgen pada sistem saraf pusatnya. Nah, selain itu juga, testosteron ini dapat merangsang nitrit oksid sintase, seperti yang kita sudah pelajari sebelum-sebelumnya tadi. Nitrit oksid sintase itu gunanya untuk apa? Teman-teman udah pelajari tadi sebelumnya kan, nitrit oksid sintase. Nah, sehingga dengan merangsang nitrit oksid sintase ini, maka dapat meningkatkan konsentrasi dari oksida nitrat cavernosal. Nah, di mana nitrit oksid ini kan tadi dibutuhkan untuk pembentukan CGMP yang berfungsi untuk relaksasi otot polos tadi. Jadi, dengan nitrit oksid yang semakin banyak, maka pembentukan CGMP juga diharapkan semakin banyak, sehingga akan menyebabkan relaksasi dari otot polos. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dosis obat yang diberikan kepada pasien disfungsi ereksi. Yang pertama, golongan obat fosfodiesterase inhibitor. Pertama, obat sildenafil. Merek dagangnya itu Viagra. Dosis awal dan dosis umumnya teman-teman bisa lihat sendiri di slide ini. Pada dosis khususnya, yaitu pasien yang berusia lebih dari 60 tahun, mulai dengan dosis 25 mg. Pasien dengan kreatin clearance-nya kurang 30 ml per menit atau 0,5 ml per sekon atau dengan gangguan hati berat, batas awal dosis hingga 25 mg pada pasien yang menggunakan inhibitor P450 CYP34.
Batasi dosis awalnya 25 mg tiap 48 jam. Vardenafil, merek dagangnya yaitu Levitra. Dosis awal dan dosis umumnya bisa teman-teman lihat sendiri di slide ini. Pada dosis khususnya, pasien yang berusia lebih dari 65 tahun mulai dengan dosis 5 mg. Tidak diperlukan penyesuaian dosis pada pasien dengan penurunan pembersihan kreatinin. Pasien dengan gangguan hati sedang mulai dengan dosis 5 mg. Pasien yang menggunakan inhibitor P450-CYP34 kuat, batasi dosis awal hingga 2,5 sampai 5 mg setiap 24 sampai 72 jam. Yang berikut adalah Lavil, merek dagangnya yaitu Cialis. Dosis awal dan dosis umumnya teman-teman bisa lihat sendiri di slide ini. Pada dosis khususnya tidak dibutuhkan penyesuaian dosis untuk pasien yang berusia lebih dari 60 tahun. Pasien yang kreatinin clearance-nya 30-50 ml per menit atau 0,5 sampai 0,83 ml per sekon, batasi dosis awal 10 mg tiap 48 jam. Jika kurang dari 30 ml per menit atau 0,5 ml per sekon, batasi dosis awal 5 mg setiap 72 jam. Pasien dengan gangguan hati dengan tingkat keparahan moderate, batasi dengan dosis awal 10 mg setiap 24 jam. Tidak boleh digunakan untuk pasien dengan gangguan hati severe. Pasien yang menggunakan inhibitor P450-CYP34 kuat, batasi dengan dosis awal 10 mg setiap 72 jam. Jika menggunakannya sesuai permintaan atau 2,5 mg setiap hari jika regimen harian berkelanjutan. Almanafil, merek dagangnya yaitu Stentra. Dosis awal dan dosis umumnya teman-teman bisa lihat sendiri di slide ini. Pada dosis khususnya, pasien dengan kreatin clearance 30-89 ml per menit atau 0,5 sampai 1,49 ml per sekon. Tidak diperlukan penyesuaian dosis. Jika kreatinin clearance-nya kurang dari 30 ml per menit atau 0,5 ml per sekon, jika pasien mempunyai penyakit hati severe, dan jika pasien menggunakan inhibitor P450-CYP34, maka obat ini tidak boleh digunakan. Yang berikut golongan obat prostaglandin S1. Pertama, obat alprostadil injeksi intrakarvenosal, merek dagangnya yaitu Cavercheck Edex. Dosis awalnya yaitu 2,5 mikrogram secara intrakarvenosal 5-10 menit sebelum berhubungan. Dosis umumnya yaitu 10-20 mikrogram intrakarvenosal 5-10 menit sebelum berhubungan. Dosis maksimum yang direkomendasikan yaitu 60 mikrogram. Batasi hanya boleh 1 kali injeksi per hari dan tidak lebih dari 3 kali injeksi per minggu dengan interval dosis yang yaitu 24 jam. Berikut adalah obat alprostadilin intrauretral pellet, merek dagangnya yaitu Muse. Dosis awalnya yaitu 105-250 mikrogram secara intrauretral 5-10 menit sebelum berhubungan. Dosis umumnya yaitu 250-1000 mikrogram hanya sebelum berhubungan. Batasi untuk tidak lebih dari 2 dosis per hari. Yang berikut golongan obat suplemen testosteron. Pertama, obat metil testosteron. Pada dosis awal dan dosis umumnya, teman-teman bisa lihat sendiri di slide ini. Pada dosis khususnya, kemungkinan akan menyebabkan retensi cairan untuk pasien dengan gangguan ginjal dan hati. Fluoxymesterone, merek dagangnya yaitu Androxy. Dosis awal dan dosis umumnya, teman-teman bisa lihat sendiri di slide ini. Pada dosis khususnya, kontraindikasi pada pasien dengan gangguan hati dan ginjal severe. Yang berikut adalah testosteron sipionat injeksi intramuskular. Merek dagangnya yaitu Depo Testosteron. Pada dosis awal dan dosis umumnya, teman-teman bisa lihat sendiri di slide ini. Pada dosis khususnya yaitu kontraindikasi pada pasien dengan gangguan hati dan ginjal berat. Yang berikut adalah testosteron sistem bukal. Merek dagangnya yaitu Strian. Dosis awalnya dan dosis umumnya sama, yaitu 30 mg tiap 12 jam, pagi dan malam. Berikut adalah testosteron enantat injeksi intramuskular, merek dagangnya yaitu Delatestril. Dosis awal dan dosis umumnya teman-teman bisa lihat sendiri di slide ini. Pada dosis khususnya itu kontraindikasi pada pasien dengan gangguan hati dan ginjal berat. Testosteron patch transdermal, merek dagangnya yaitu Antoderm. Dosis awal dan dosis umumnya teman-teman bisa lihat sendiri di slide ini. Pada dosis khususnya yaitu keamanan untuk pasien dengan gangguan fungsi ginjal dan hati yang belum dievaluasi. Berikut
yaitu testosteron undecanoat injeksi intramuskular. Merek dagangnya itu Avit. Dosis awalnya yaitu 750 mg sebagai dosis tunggal, dosis umumnya yaitu 750 mg sebagai dosis tunggal hari 0, minggu 4, dan kemudian 750 mg setiap 10 minggu. Berikut yaitu testosteron gel, merek dagangnya yaitu Androgel 1%, Testim 1%. Dosis awalnya yaitu 5-10 gram gel atau setara dengan 50-100 mg testosteron sebagai dosis tunggal pada pagi hari. Dosis umumnya yaitu 50-10 gram gel atau setara dengan 50-100 mg testosteron sebagai dosis tunggal pada pagi hari. Titrasi dengan menaikkan dosis pada interval 14 hari. Yang berikut yaitu testosteron gel. Merek dagangnya yaitu Androgel 1,6%. Dosis awalnya yaitu 2 pompa atau 40-40,5 mg testosteron sebagai dosis tunggal pada pagi hari. Dosis umumnya yaitu 2-4 pompa atau 40,5-81 mg testosteron sebagai dosis tunggal pada pagi hari. Yang berikut testosteron transdermal spray. Merek dagangnya yaitu Vertesta. Dosis awalnya yaitu 4 kali semprotan atau 40 mg testosteron sekali sehari. Dosis umumnya yaitu 4-7 semprotan atau 40-70 mg testosteron sekali sehari. Titrasi dosis hingga interval 14 hingga 35 hari. Berikut yaitu testosteron transdermal solution. Merek dagangnya yaitu Axiron. Dosis awalnya yaitu 2 kali semprotan atau 60 mg testosteron. Aksila kanan atau kiri sehari. Dosis umumnya itu 1-4 kali semprotan atau 30-120 mg testosteron. Aksila kanan atau kiri sehari. Titrasi dosis hingga interval 14 hingga 35 hari. Yang berikut yaitu testosteron subcutaneous implant pellet. Merek dagangnya yaitu Testopel. Dosis awalnya itu 150-450 mg atau 2-6 pelet sebagai dosis tunggal setiap 3-6 bulan. Dosis umumnya yaitu 150-450 mg atau 2-6 pelet sebagai dosis tunggal setiap 3-6 bulan. Pada dosis khususnya, pemberian dosis membutuhkan sayatan lengan dan implan dosis subkutan dengan anestesi lokal. Oke, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara pemberian terapi obat yang memerlukan instruksi. Nah, mengapa memerlukan instruksi? Agar pemakaian obat oleh pasien itu dapat dilakukan dengan benar sehingga dapat mencapai efek terapi yang diinginkan. Nah, cara pemberian terapi yang pertama itu pada golongan obat prostaglandin S1 yaitu aprostadil injeksi intrakarvenosal. Nah, pada pemberian obat ini yang paling penting yaitu obat ini itu diberikan secara teknik steril sehingga terlebih dahulu pasien harus mencuci tangan dengan sabun dan saat mengambil obatnya itu perlu di swab menggunakan alkohol swab. Nah, di swab bagian tutupnya kemudian diambil obatnya, dosisnya dengan alat suntik seperti biasa. Lalu setelah diambil dosisnya, pasien harus duduk tegak atau sedikit bersandar. Nah, kemudian jika penis pasien itu tidak disunat, maka tarik kembali kuluk, kemudian pegang kepala penis dengan ibu jari dan telunjuk, kemudian rentangkan memanjang di sepanjang paha. Hal ini agar pasien itu dapat melihat bagian yang akan diinjeksikan. Nah, bagian yang akan diinjeksikan yaitu bagian corpus cavernosa atau corpora cavernosa ini.
yaitu pada bagian sini dan pada bagian sini. Nah, korpus cavernosa ini ada pada bagian kiri sini dan kiri kanan. Nah, untuk penentuannya dapat boleh di sebelah kiri dan boleh juga di sebelah kanan. Nah, jika pasien sudah menentukan di sini, untuk penggunaan berikutnya jangan sampai di tempat yang sama. Seperti itu. Kemudian setelah ditentukan, pasien membersihkan daerah injeksi ini dengan alkohol swab. Setelah itu, pasien memegang jarum suntik di antara ibu jari dan telunjuk dengan menggunakan gerakan yang mantap, dorong jarum. Jadi, tidak boleh dengan takut atau ragu, takutnya akan terjadi pasien tremor atau gemetar seperti itu. Jadi harus dengan mantap, kemudian dorong jarum hingga jarum itu hampir seluruhnya masuk ke penis. Usahakan sudut jarumnya itu 90 derajat saat menyuntikkan. Nih, sudut antara tepi kulitnya dan jarum suntiknya yaitu 90 derajat. Nah, langkah selanjutnya yaitu sambil memegang jarum suntik dengan dua jari telunjuk dan jari tengah ini seperti ini. Jadi tadi kita memasukkan seperti ini, memasukkan jarumnya. Untuk memasukkan dosisnya kita memegang jarumnya dengan menggunakan telunjuk dan jari tengah. Kemudian ibu jari ini berfungsi untuk menekan plunger atau mendorong plunger hingga dosis di dalam alat suntik ini masuk ke dalam penisnya. Nah, kemudian setelah dosis semua udah masuk, cabut jarum suntik, kemudian tekan bagian bawah yang diinjeksikan tadi, bagian kulit yang diinjeksikan tadi, bagian subkutan tadi, dengan alkohol swab, tahan hingga sekitar 5 menit. Nah, setelah itu semua bahan bekas injeksi tadi dibuang dengan aman. Biasanya apoteker akan memberikan kotak khusus untuk membuang bahan injeksinya. Nah, selanjutnya masih dengan obat golongan prostaglandin E1, yaitu obat aprostadil intrauretral pellet. Nah, untuk pemberian obat ini, langkah pertama yaitu dengan pasien kencing terlebih dahulu dan kocok penis dengan lembut beberapa kali untuk menghilangkan kelebihan air seni. Nah, tujuannya kencing terlebih dahulu ini yaitu agar uretra itu lebih lembab sehingga untuk memasukkan obatnya itu lebih mudah. Nah, kemudian buka kantong foil dengan merobek sepenuhnya dari tepi berlebuk. Yang ini tepi berlebuknya dirobek sepenuhnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu dengan melepaskan tutup pelindung. Jadi selanjutnya itu melepaskan tutup pelindung batang aplikator. Jadi di dalam kemasannya tadi itu yang dirobek ada aplikator. Nah, aplikator itu mempunyai batang dan tutupnya. Yaitu dibuka dengan cara memutar si batangnya tadi. Kemudian diputar, kemudian ditarik hingga terlepas. Hati-hati untuk tidak menekan atau mencabut tombol aplikator. Jadi di aplikator itu ada tombolnya, jangan sampai itu ditekan. Kemudian hindari juga menyentuh batang dan ujung aplikator. Jadi ujung aplikator ini tidak boleh ditekan. Nah, ini cara yang salah untuk melepaskan tutupnya, tidak boleh ditarik. Ini yang benar. Oke, kemudian aplikator ini bersifat tembus pandang, jadi dapat dilihat kayak bening gitu. Jadi untuk memastikan obatnya itu ada, maka kita harus melihatnya dulu secara visualisasi apakah ada, sehingga dapat diberikan. Nah, selanjutnya
Setelah kita pastikan ada, kita menginstruksikan kepada pasien untuk menyesuaikan posisi yang nyaman, bisa berdiri atau duduk. Kemudian perlu juga beberapa detik untuk menegangkan penis dengan perlahan hingga sepanjang penuh, artinya hingga penis tersebut memanjang maksimal dengan kompresi lembut dari atas ke bawah kelenjar. Nah, ini untuk tujuannya yaitu untuk meluruskan dan membuka uretra. Jadi dengan semakin panjang dan lurus, uretra itu bisa terbuka, artinya semakin terbuka. Nah, kemudian masukkan perlahan batang aplikator. Ini kita masukkan perlahan batang aplikatornya ke dalam uretra hingga ke kerak. Jadi sampai batas ini kita masukkan sampai alatnya kira-kira sampai masuk sampai batasnya sini. Kemudian setelah masuk, tekan perlahan hingga tombol bagian atas aplikator itu berhenti, artinya bahwa memastikan bahwa obat itu benar-benar sudah dilepaskan. Nah, setelah ditekan sampai penuh, sampai berhenti, nah itu kita tahan aplikatornya pada posisi ini selama 5 detik. Nah, kemudian goyang aplikator dengan lembut dari sisi ke sisi. Nah, itu untuk memisahkan pelet obat dari ujung aplikator. Jadi ini kan pelet obatnya. Nah, takutnya pas dilepaskan masih ada yang sangkut di sini, kita ke kiri dan ke kanan agar terlepas. Nah, pegang penis dengan tegak dan rentangkan hingga sepanjang penuh. Nah, kemudian gulung penis atau kayak digesek-gesek gitu dengan kuat di antara tangan pasien setidaknya selama 10 detik. Ini tuh untuk memastikan bahwa obat itu dapat terdistribusi dengan sempurna atau dengan memadai. Nah, jika pasien merasakan sensasi terbakar, mungkin untuk pasien terus menggulung penisnya selama 30-60 detik atau sampai rasa terbakar itu mereda atau hilang. Nah, perlu diingat juga untuk pasien, obat ini itu hanya untuk pemberian tunggal. Nah, setelah semua ini dilakukan, prosedur dilakukan, dan pemberian obat telah dilakukan, maka pasang kembali penutup botol yang tadi, penutup aplikator obat yang tadi, dan tempatkan di kantong foil yang terbuka tadi. Kemudian lipat dan buang sebagai limbah rumah tangga. Oke. Nah, selanjutnya instruksi untuk yang golongan suplemen testosteron. Yang pertama yaitu untuk testosteron bukal, yaitu pasien dapat meletakkan obat pada gigi seri atas dan ditahan selama 30 detik. Kemudian untuk testosteron pads, yaitu ditempatkan pada bagian lengan atas, punggung, perut, dan paha. Dan setiap 7 hari, bagian tubuh tempat pemberian obat ini harus diganti atau dirotasi. Kemudian hindari untuk mandi, berenang, atau mencuci bagian tubuh yang diberikan obat ini selama 3 jam setelah pemberian testosteron. Kemudian yang ketiga yaitu testosteron gel. Nah, untuk testosteron gel ini diusahakan untuk tutup kemasannya sedianya setelah digunakan untuk menghindari terkena orang lain atau tertransfer ke orang lain, sehingga harus ditutup setelah sedianya digunakan. Nah, kemudian hindari untuk mandi, berenang, dan mencuci bagian tubuh tempat pemberian obat selama 2 jam setelah pemberian obat. Nah, tempat pemberian gel yang direkomendasikan yaitu pada bahu, lengan atas, atau perut. Nah, kemudian cuci tangan dengan air dan sabun setelah menggunakan obat. Kemudian yang keempat yaitu testosteron spray.
Sama seperti yang gel, tutup kemasan sediaan juga setelah digunakan. Terus hindari untuk mandi, berenang, dan mencuci bagian tubuh tempat pemberian obat selama 2 jam setelah penyemprotan. Nah, bagian tubuh yang direkomendasikan sebagai tempat penyemprotan yaitu pada bagian paha bagian depan dan paha bagian dalam. Nah, sama seperti gel tadi, harus mencuci tangan dengan sabun setelah menggunakan obat. Kemudian yang berikutnya yaitu testosterone transdermal solution. Bagian tubuh tempat pemberian obat ini yaitu pada aksila atau ketek. Nah, gunakan antiperspiran atau deodoran sebelum menggunakan obat ini. Jadi terlebih dahulu menggunakan antiperspiran atau deodoran. Hindari untuk berenang, mandi, atau mencuci bagian tubuh tempat pemberian obat ini selama 2 jam setelah pemberian obat. Nah, yang berikutnya yaitu testosteron subkutan implan pellet. Nah, untuk penggunaan testosteron ini itu tidak dapat dilakukan oleh pasien sendiri sehingga membutuhkan tenaga kesehatan yang profesional. Nah, prosedur implantasi pelet testosteron ini biasanya berlangsung selama 20 menit dan dilakukan dengan kondisi yang steril. Nah, yang pertama itu pasien itu akan disuruh untuk berada pada posisi lateral jackknife atau posisi letal seperti ini. Kemudian daerah yang akan diinjeksikan itu bagian gluteal posterior luar, bagian sini. Nah, sebelum dilakukan implantasi itu sebelumnya diberikan anestesi. Jadi diberikan anestesi lokal, kemudian diberikan juga lidocaine dan epinephrine untuk vasokonstriksi lokalnya. Nah, kemudian well kulit itu dikembangkan atau diangkat gitu pada lokasi sayatan kulit dan kemudian diinjeksikan anestesi lokal. Nah, injeksinya ini disuntikan 1-2 cm di bawah permukaan kulit. Setelah anestesinya itu mencukupi atau memadai efeknya kemudian dibuat sayatan 3-4 mm di daerah subkutan kulit. Nah, setelah dibuat sayatan kemudian dimasukkan trokar. Nah, ini yang dinamakan trokar, yang ini trokar. Nah, dimasukkan dengan sudut 30 derajat. Nah, bisa lihat dimasukkan dengan sudut 30 derajat, kedalaman 1-2 cm juga. Kemudian dimasukkan, kemudian dimiringkan horizontal dan didorong lagi hingga membentuk saluran trokar itu 10 mm. Nah, ini setelah didorong 30 cm kedalaman 1-2, kemudian dimiringkan horizontal terus didorong lagi hingga membentuk salurannya itu 10 cm yang horizontal. Setelah itu trokar ini mempunyai bagian stilet yang tajam. Nah, ini yang tajam nih, ini untuk masuk tadi. Nah, itu bisa dicabut keluar sehingga yang tertinggal di bagian sini hanya stilet yang batas ini, yang tumpul. Nah, setelah dicabut kemudian pelet itu dimasukkan ke dalam slot trokar yang tadi yang tumpul. Itu ada slot trokarnya, dimasukkan obatnya ke situ, kemudian dimasukkan itu menggunakan forceps, kemudian didorong peletnya didorong hingga masuk ke dalam jaringan subkutan itu. Nah, setiap
setiap memasukkan satu pelet, setiap pelet itu trokarnya itu ditarik 4 mm. Nah, sampai semua pelet itu masuk ke dalam jaringan subkutan. Nah, setelah semua pelet itu diletakkan di dalam jaringan subkutan, maka trokar itu dilepaskan semuanya kan. Kemudian sayatan itu ditutup dengan diberikan tingkur benzoin, dan strip perekat steril. Ini bisa dilihat. Nah, kemudian ditutup dengan perban steril. Kemudian untuk meminimalkan memar setelah dilakukan pemberian obat ini dan mencegah hematoma subkutan, maka diberikan kompres dingin di atas kantong subkutan, di atas sini. Jadi setelah diberikan obat semuanya diberikan juga kompres dingin. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai algoritma terapinya. Nah, yang pertama, ketika pasien didiagnosa disfungsi ereksi, maka yang pertama yaitu kita mengobati penyakit yang kira-kira menyebabkan disfungsi ereksi ini. Kemudian yang kedua, kita menghentikan penggunaan obat yang diperkirakan dapat menyebabkan disfungsi ereksi. Misalnya pasien mempunyai riwayat obat tertentu yang dapat menyebabkan disfungsi ereksi. Kemudian menghilangkan faktor resiko. Kemudian jika pasien itu hipogonadins, maka diberikan suplemen testosteron. Nah, kemudian jika pasien itu masih mengalami sakit, maka diberikan inhibitor ini fosfodiesterase, inhibitor. Nah, jika terapi fosfodiesterase inhibitor ini efektif, maka dilanjutkan. Jika tidak efektif, maka kita pastikan bahwa pengobatannya ini udah maksimal dengan cara memastikan bahwa pasien itu menggunakan obat pada waktu yang tepat. Artinya kita melihat kepatuhan pasien atau aturan pakai obatnya udah tepat oleh pasien atau belum. Kemudian kita dapat menaikkan dosisnya secara perlahan. Nah, kemudian bisa juga jika fosfodiesterase inhibitor ini kontraindikasi atau atas permintaan pasien, dapat digunakan vacuum erection device atau FED. Nah, jika treatment tadi sudah dipastikan sudah optimal dan sudah diberikan FED pada pasien yang kontraindikasi dan ternyata tidak efektif, maka dapat diberikan obat intrakarvenosal atau intrauretral aprostadil. Jadi aprostadil yang intrakarvenosal atau yang intrauretral. Nah, kemudian jika tidak efektif, maka dapat diterapi dengan modalitas kombinasi atau dengan protesis penis, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke efek samping obat. Jadi efek samping obat yang pertama yaitu obat golongan fosfodiesterase inhibitor. Nah, ini contoh obatnya dan efek sampingnya. Jadi untuk efek samping dari obat-obat golongan ini, dari mekanisme kerjanya sendiri, obat-obat ini adalah obat-obat yang bekerja untuk menghambat fosfodiesterase tipe 5 atau PDE5. Nah, PDE5 ini dia tidak cuma berada di otot polos penis saja, tapi juga ada di
otot polos vaskular perifer, trakea, dan juga platelet, sehingga dari situ dapat menyebabkan terjadinya efek samping di daerah non-genital atau di daerah yang bukan daerah genital, misalnya ini terjadi sakit kepala, flushing, dan lain-lainnya. Kemudian untuk golongan prostaglandin E1, ini salah satu contoh efek sampingnya yaitu terjadinya hipotensi. Nah, hipotensi ini pemicunya itu karena kalsium yang tidak dapat masuk ke dalam sel menyebabkan terjadinya vasodilatasi dan kemudian terjadilah hipotensi. Selain itu, golongan prostaglandin E1 ini cara pemberiannya cukup sulit, sehingga membutuhkan keahlian. Karena pemberian itu cukup sulit itu dapat menyebabkan terjadinya nyeri pada penis. Kemudian untuk testosteron, ini ada beberapa contohnya, dan efek sampingnya itu misalnya retensi natrium dan air, hiperlipidemia, dan lain-lainnya dapat dibaca. Kemudian ini juga testosteron undokanoat dapat menyebabkan jerawat, dan testosteron patch, ada juga yang gel spray. Ini rata-rata testosteron dapat menyebabkan retensi natrium dan air. Kemudian kita masuk pada penjelasan interaksi obat. Yang pertama ini penggunaan nitrat organik dapat menyebabkan pasien mengalami hipertensi berat mendadak. Nah, penggunaan oksidat nitrat itu sebenarnya adalah untuk pembentukan cGMP. Namun, pembentukan cGMP yang terlalu banyak itu dapat menyebabkan kalsium semakin sedikit masuk ke dalam sel. Jika kalsium berkurang masuk dalam sel, kemudian akan menyebabkan terjadinya hipertensi. Nah, ketika pasien mengkonsumsi nitrat organik bersamaan dengan obat-obat inhibitor fosfodiesterase tipe 5, maka pembentukan cGMP itu akan terlalu banyak atau terlalu tinggi sehingga dapat memicu terjadinya hipertensi mendadak pada sekitar 8% dari pasien. Kemudian interaksi yang kedua itu flukosamin, fluoxetine, dan obat-obat lainnya ini dapat menghambat metabolisme dari inhibitor fosfodiesterase 5 atau PDE5. Nah, obat-obat ini menghambat metabolisme itu dengan menghambat enzim pemetabolisme obat inhibitor PDE5. Nah, enzim pemetabolisme inhibitor PDE5 yaitu CYP3A4. Ketika obat-obat ini menghambat atau menginhibisi enzim CYP3A4, maka kadar metabolismenya akan berkurang sehingga kadar obat yang ada di dalam darah akan meningkat. Kadar obat dalam darah yang meningkat kemudian akan memicu terjadinya kemungkinan toksik. Lalu yang terakhir ini karbamazepin, phenytoin, dan phenobarbital itu merupakan penginduksi CYP3A4 yang dapat menurunkan kadar inhibitor PDE5. Nah, ini kebalikan dari yang flukosamin, fluoxetine, dan lain-lainnya itu, karena karbamazepin ini menginduksi, artinya memperbanyak enzim metabolismenya. Kalau enzim metabolismenya semakin banyak, maka obat-obat intermetabolisme juga semakin banyak, sehingga kadar obat yang aktif yang masuk dalam darah akhirnya berkurang dan dapat menurunkan efikasi dari obat itu sendiri. Selanjutnya kita akan masuk dalam terapi non-farmakologi. Yang pertama itu ada vacuum erection device. Nah, vacuum erection device ini merupakan terapi lini pertama untuk pasien yang lebih tua dalam hubungan yang stabil. VED ini juga dipertimbangkan sebagai terapi lini kedua setelah kegagalan obat oral atau injeksi. VED menghasilkan pembesaran dari korpus cavernosum secara pasif, kemudian bersamaan dengan cincin pembatas yang diletakkan di pangkal penis untuk menahan darah dalam korpora. Dapat kita lihat di sini, VED terdiri atas tabung, kemudian ada pompa vakum, dan cincin penyempitan. Cincin penyempitan
digunakan dengan perangkat untuk mempertahankan ereksi untuk penetrasi. Vakum ini digunakan untuk mengoptimalkan aliran darah ke penis agar ereksi dapat tercapai. Setelah itu, cincin penyempitan dipasangkan pada pangkal penis untuk menjaga aliran darah tetap di penis. Setelah selesai melakukan hubungan seksual, maka cincin dapat dilepaskan. Efek samping yang paling umum yaitu nyeri, ketidakmampuan untuk ejakulasi, memar, dan mati rasa. Nah, efek samping serius yang bisa terjadi itu nekrosis kulit, tapi dia dapat dihindari jika pasien melepas cincin penyempitan dalam waktu 30 menit setelah melakukan hubungan intim. Jadi baik teman-teman, terapi non-farmakologi selanjutnya adalah operasi atau pembedahan prostesis penis. Nah, operasi ini biasanya dilakukan setelah adanya kegagalan pada saat perawatan secara farmakologi. Nah, untuk operasi ini sendiri juga memiliki efek buruk. Jadi, walaupun operasi ini merupakan perawatan yang paling invasif untuk disfungsi ereksi, namun ada juga efek buruk yang mungkin timbul. Contohnya adalah efek buruk dari pemasangan prostesis, termasuk dalam kegagalan mekanis dan juga erosi batang melalui penis. Untuk terapi non-farmakologi yang terakhir adalah modifikasi gaya hidup. Nah, modifikasi gaya hidup ini dapat dilakukan dengan perbaikan gizi dengan melakukan diet, seperti melakukan latihan fisik, mengontrol berat badan, dan berhenti merokok, serta mengendalikan tingkat stres. Nah, untuk modifikasi gaya hidup ini dipercaya dapat meningkatkan fungsi seksual pada laki-laki. Selanjutnya ada monitoring. Yang pertama, monitoring fungsi ereksi penis. Nah, untuk monitoring fungsi ereksi penis ini dapat dilakukan dengan melihat apakah terjadi ereksi normal setelah seorang pria mendapatkan suatu rangsangan melalui berbagai mekanisme. Yang kedua, ada monitoring efek samping terapi. Nah, monitoring efek samping terapi obat ini yaitu untuk melihat apakah ada efek samping yang mungkin membahayakan pasien selama proses terapi berjalan. Nah, yang ketiga adalah monitoring penggunaan obat-obatan yang menyebabkan disfungsi ereksi. Nah, untuk monitoring ini dilakukan untuk mengurangi faktor resiko terjadinya disfungsi ereksi. Yang keempat adalah monitoring kondisi pasien di awal dan setelah uji coba terapi selama 1 periode sampai dengan 3 minggu. Nah, untuk monitoring ini dilakukan untuk melihat apakah terapi yang sudah diberikan efektif atau tidak, dan jika terapinya masih belum efektif, akan diperbaiki sesuai dengan algoritma terapi untuk disfungsi ereksi. Monitoring yang terakhir adalah monitoring dan mengidentifikasi pasien dengan harapan dan nasihat yang tidak realistis untuk menghindari efek samping mati akibat penggunaan berlebihan agen erektogenik. Yang terakhir adalah kesimpulan dapat teman-teman baca sendiri. Secara umumnya adalah disfungsi ereksi dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk mencapai dan atau mempertahankan ereksi penis yang cukup untuk kinerja seksual yang memuaskan, dan selanjutnya dapat teman-teman baca sendiri. Ini daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih sudah menonton video kami dan mohon maaf jika masih ada kekurangannya. Sekali lagi terima kasih.